Ketegangan di kawasan Timur Tengah kembali memanas setelah Iran memamerkan teknologi militer canggihnya dalam sebuah latihan besar yang digelar oleh Korps Darda Revolusi Islam. Latihan ini bukan sekedar agenda rutin militer, melainkan demonstrasi kekuatan yang syarat pesan politik dan strategis. Di tengah hubungan yang masih fluktuatif dengan Amerika Serikat, langkah Iran ini memicu spekulasi luas. Apakah ini sekedar unjuk kemampuan atau sinyal keras kepada Washington bahwa Teheran siap menghadapi segala kemungkinan? Latihan militer tersebut digelar dalam skala besar, melibatkan berbagai matra dan unit elit yang berada di bawah komando Garda Revolusi. Kawasan pesisir selatan Iran dan perairan strategis di sekitar Selat Hormuz menjadi panggung utama. Wilayah ini bukan lokasi sembarangan. Selat Hormuz merupakan jalur vital perdagangan energi dunia, tempat sebagian besar pengiriman minyak global melintas setiap harinya. Setiap aktivitas militer di kawasan ini selalu menarik perhatian internasional, terutama negara-negara barat yang memiliki kepentingan ekonomi dan keamanan di sana. Dalam latihan tersebut, Iran menampilkan berbagai sistem persenjataan modern yang diklaim sebagai hasil pengembangan dalam negeri. Salah satu yang menjadi sorotan adalah sistem rudal presisi jarak menengah yang mampu menjangkau target laut maupun darat dengan tingkat akurasi tinggi. Teheran menegaskan bahwa rudal-rudal ini telah mengalami peningkatan dalam hal sistem navigasi, kemampuan manuver, serta daya hancur. Selain itu, diperlihatkan pula peluncuran rudal dari kendaraan mobile launcher yang dirancang untuk meningkatkan fleksibilitas taktis dan mengurangi kerentanan terhadap serangan balasan. Tak hanya rudal, drone tempur dan drone pengintai juga menjadi bagian penting dari demonstrasi tersebut. Iran dalam beberapa tahun terakhir dikenal agresif mengembangkan teknologi pesawat tanpa awak. Dalam latihan kali ini, drone digunakan untuk simulasi pengintaian real-time, penguncian target, hingga serangan presisi. Beberapa analis militer menyebut bahwa pendekatan Iran mencerminkan doktrin perang asimetris modern, di mana kombinasi drone, rudal presisi, dan taktik mobilitas tinggi menjadi tulang punggung strategi pertahanan. Selain itu, latihan ini juga menunjukkan integrasi sistem komando dan kontrol yang lebih canggih. Iran mengklaim bahwa mereka telah meningkatkan kemampuan jaringan komunikasi militer sehingga koordinasi antar unit menjadi lebih cepat dan efektif. Dalam konteks peperangan modern, keunggulan tidak lagi hanya ditentukan oleh jumlah pasukan atau besar kecilnya alutsista, tetapi juga oleh superioritas informasi dan kecepatan pengambilan keputusan. Dengan memamerkan sistem komando terintegrasi, Iran seolah ingin menunjukkan bahwa militernya tidak lagi mengandalkan pendekatan konvensional semata. Bagi Amerika Serikat, perkembangan ini tentu tidak bisa dipandang sebelah mata. Washington selama ini memiliki kehadiran militer signifikan di Timur Tengah, termasuk armada laut yang beroperasi di sekitar Teluk Persia. Setiap peningkatan kapabilitas militer Iran secara langsung berimplikasi terhadap kalkulasi strategis Pentagon. Meskipun pejabat Amerika kerap menyatakan bahwa latihan Iran merupakan aktivitas defensif, di balik itu terdapat kewaspadaan tinggi terhadap potensi eskalasi. Ketegangan antara Teheran dan Washington bukanlah cerita baru. Sejak keluarnya Amerika Serikat dari kesepakatan nuklir beberapa tahun lalu, hubungan kedua negara mengalami fase konfrontatif yang berulang. Sanksi ekonomi, pembatasan perdagangan, serta insiden militer sporadis memperdalam jurang ketidakpercayaan. Dalam situasi seperti ini, setiap latihan militer besar yang digelar Iran otomatis dipersepsikan sebagai pesan politik. Namun dari sudut pandang Iran, latihan tersebut diproyeksikan sebagai bentuk pertahanan kedaulatan. Para pejabat militer Iran menegaskan bahwa negara mereka tidak berniat memulai konflik, tetapi siap membalas jika diserang. Retorika ini sejalan dengan doktrin pertahanan Iran yang menitikberatkan pada efek penangkal atau deterrence. Dengan menunjukkan kemampuan menghantam target strategis, Iran berharap dapat mencegah lawan berpikir dua kali sebelum melakukan tindakan militer. Di sisi lain, keberadaan Selat Hormuz sebagai lokasi latihan memperbesar dampak psikologisnya. Jalur ini menjadi urat nadi distribusi energi global. Setiap ancaman terhadap stabilitas di sana berpotensi mengguncang pasar minyak internasional.
Negara-negara Eropa, Asia Timur, hingga kawasan Asia Tenggara memantau perkembangan dengan cermat. Kenaikan tensi militer sekecil apapun dapat memicu lonjakan harga energi dan gangguan rantai pasok. Para analis geopolitik melihat bahwa latihan ini kemungkinan juga berkaitan dengan dinamika negosiasi dan tekanan diplomatik. Dalam politik internasional, demonstrasi kekuatan militer seringkali digunakan sebagai alat tawar. Dengan memperlihatkan kemampuan tempur yang semakin canggih, Iran berupaya meningkatkan posisi tawarnya dalam perundingan, baik terkait isu nuklir maupun sanksi ekonomi. Strategi semacam ini bukan hal baru dalam sejarah hubungan internasional. Teknologi drone yang dipamerkan Iran juga menjadi perhatian khusus. Dalam beberapa konflik regional, drone terbukti efektif mengubah peta pertempuran. Biaya produksinya relatif lebih murah dibanding pesawat tempur konvensional, namun mampu memberikan dampak strategis signifikan. Jika Iran terus meningkatkan akurasi dan jangkauan drone tempurnya, keseimbangan militer di kawasan bisa mengalami pergeseran. Amerika Serikat sendiri memiliki sistem pertahanan udara dan laut yang canggih. Namun, tantangan dalam menghadapi serangan drone swarm atau peluncuran rudal simultan tetap menjadi perhatian. Dalam skenario konflik terbuka, faktor kejutan dan volume serangan dapat menguji efektivitas sistem pertahanan manapun. Oleh karena itu, latihan Garda Revolusi dipandang sebagai upaya mengasah kemampuan serangan terkoordinasi dalam skala besar. Di tengah sorotan global, pemerintah Iran berusaha menampilkan citra percaya diri. Media domestik menggambarkan latihan tersebut sebagai bukti kemandirian industri pertahanan nasional. Sejak lama Iran memang berada di bawah berbagai sanksi internasional, yang justru mendorong mereka mengembangkan produksi senjata secara mandiri. Hasilnya adalah munculnya berbagai platform militer yang dirancang dan diproduksi di dalam negeri. Namun pertanyaan besar tetap menggantung. Apakah langkah ini akan memperburuk hubungan dengan Amerika Serikat? Ataukah justru menjadi bagian dari permainan diplomasi yang terukur? Sejarah menunjukkan bahwa ketegangan Iran-AS seringkali bergerak dalam pola naik turun. Ada fase konfrontasi retoris, diikuti periode negosiasi tertutup, lalu kembali memanas akibat insiden tertentu. Bagi kawasan Timur Tengah, stabilitas adalah komoditas mahal. Konflik terbuka antara dua kekuatan ini berpotensi melibatkan aktor regional lain dan memperluas medan konfrontasi. Oleh karena itu, banyak pihak berharap agar demonstrasi militer ini tidak berkembang menjadi eskalasi nyata. Diplomasi tetap menjadi jalur paling rasional untuk menghindari skenario terburuk. Dalam perspektif militer murni, latihan Garda Revolusi menunjukkan peningkatan profesionalisme dan kesiapan tempur. Integrasi lintas unit, pemanfaatan teknologi modern, serta simulasi operasi kompleks mencerminkan transformasi struktural dalam tubuh militer Iran. Ini menjadi pesan bahwa mereka tidak lagi sekedar mengandalkan jumlah pasukan, melainkan mengedepankan efisiensi dan inovasi teknologi. Sementara itu, Amerika Serikat kemungkinan akan merespons dengan memperkuat pengawasan dan kehadiran militernya di kawasan. Langkah tersebut dapat berupa peningkatan patroli laut, penempatan sistem pertahanan tambahan, atau latihan bersama dengan sekutu regional. Pola aksi-reaksi semacam ini lazim terjadi dalam dinamika keamanan internasional. Pada akhirnya, latihan militer Iran bukan sekedar peristiwa teknis, melainkan episode dalam narasi panjang rivalitas geopolitik. Di satu sisi, Iran ingin memastikan bahwa kedaulatannya dihormati dan kepentingannya diperhitungkan. Di sisi lain, Amerika Serikat berupaya menjaga pengaruh dan stabilitas kawasan sesuai perspektifnya. Pertemuan dua kepentingan besar ini menciptakan ruang ketegangan yang terus berulang. Apakah Amerika benar-benar ketar-ketir? Istilah itu mungkin lebih bersifat dramatik dalam wacana publik. Namun yang pasti, setiap peningkatan kapabilitas militer Iran memaksa Washington melakukan evaluasi ulang terhadap strategi regionalnya. Dalam politik kekuatan, persepsi sama pentingnya dengan realitas. Ketika sebuah negara mampu menunjukkan kesiapan dan kapasitas tempur yang meningkat, lawan akan memperhitungkannya dengan lebih serius. Dunia kini menunggu langkah berikutnya. Apakah akan ada dialog lanjutan yang meredakan tensi,
atau justru manuver militer tambahan yang mempertebal garis konfrontasi? Yang jelas, latihan Garda Revolusi ini telah mengirim pesan kuat bahwa Iran ingin diakui sebagai aktor militer yang tidak bisa diabaikan. Di tengah dinamika global yang terus berubah, setiap demonstrasi kekuatan membawa implikasi luas, tidak hanya bagi dua negara yang berseteru, tetapi juga bagi stabilitas energi dan keamanan internasional secara keseluruhan.